Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran silsilah akidah. Kita masih berada pada kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Sebuah kitab yang luar biasa yang beliau tulis penuh dengan nasihat dan perhatian dan menggambarkan tentang akidah yang beliau berada di atasnya, yang sampai-sampai di dalam mukaddimahnya itu beliau berkata, lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha. Jadi nasihat yang dilakukan dengan sepenuh hati dan tidak ada yang dikurangi dari nasihat tersebut. Ini benar-benar nasihat yang disampaikan, yang sebagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah mengatakan, lam alukum nusha, yaitu aku tidak mengurangi sedikit pun ya di dalam menasihati kalian. Al-Imam Ad-Dhahabi di dalam Syiar A'lam Nubala itu beliau berkata, qala ba'du salaf nasahtuhum wa nastahtu lahum wa lam aluhum nusha. Jadi aku telah menasihati mereka dan benar-benar bersungguh-sungguh menasihati mereka tanpa mengurangi sedikit pun. Ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan keseriusan, keikhlasan, kesungguhan dan perhatian para ulama terhadap umat ini dalam menasihati, menjaga mereka dan membentengi mereka dari berbagai macam bentuk penyimpangan, kekeliruan dan seterusnya. Jazakallah khair. Nah, kita lihat, kita masuk pada bagian terakhir dari mukadimah beliau ya, masih berada di mukadimah ya Pak Usia. Nah, kata Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, alhamdulillahi ahaqqu man dzukira wa aula man syukira wa alaihi uthniya. Itu segala puji bagi Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, ahaqqu man dzukira, yaitu zat yang lebih berhak untuk diingat, wa aula man syukira, lebih utama untuk disyukuri, wa alaihi uthniya, dan hanya kepadanya lah aku memuji. Al-wahidus samad laisa lahu sahibatun wala walad, yaitu zat yang wahidus samad, zat yang esa, yang as-samad, dan tempat bergantung segala sesuatu
kepadanya. Laisa lahu sahibatun wala walad. Yang tidak ada bagi Allah itu zat yang disyukuri, zat yang dipuji, zat yang tempat bergantung segala makhluk kepadanya. Itu laisa lahu sahibatun wala walad. Adalah zat yang tidak memiliki istri dan tidak layak baginya untuk memiliki istri dan anak. Tidak pula anak. Menunjukkan kesempurnaan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla anil mathil wala syabiha lahu wala adil. Yaitu zat yang maha mulia dari yang semisal dan tidak ada yang serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala wala adil. Demikian pula tidak ada yang sebanding. Tidak ada yang sebanding. As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Khabir, Al-Mani'ur Rafi'. Yaitu zat yang maha as-sami', maha mendengar, Al-Basir, maha melihat, Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Khabir, maha teliti dalam apa? Mengetahui segala sesuatu. Al-Mani'ur Rafi' yang maha mencegah dan maha tinggi, lagi maha tinggi. Naam, ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di kalimat Al-Imam Al-Muzani ini ada beberapa faedah penting bagi kita ya. Yang pertama, di mukadimah ini Al-Imam Al-Muzani menyebutkan sejumlah daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana beliau mengawalinya dengan mengatakan alhamdulillahi ahaqqu man dzukira. Itu segala puji bagi Allah yang lebih berhak untuk diingat. Ini pujian ini sebagaimana datang dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Itu apa? Bagi Allah subhanahu wa ta'ala pujian di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sangat layak untuk dipuji, dan memang Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk itu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kalau kita bicara tentang pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu maka ada beberapa nas yang sangat luar biasa sekali kalau kita perhatikan ya. Di antaranya seperti kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahul amru yasurruhu, adalah Nabi itu kalau mendapatkan satu perkara yang menyenangkan beliau, ya, perkara yang menyenangkan ya, apa saja perkara yang menyenangkan itu. Tapi kalau orang-orang soleh, ya, kalau sampai tingkat para nabi itu, masya Allah, tidak usah kita bahas ya, tingkat di bawah dari mereka. Kalau perkara-perkara yang menyenangkan mereka itu, kira-kira antum bisa membayangkan apa kira-kira? Hah? Bang, apa kira-kira apa itu? Ya, mungkin kalau saya itu perkara yang membayangkan, yang membahagiakan saya itu kalau punya istri 4 mungkin, atau punya apa, rumah yang berlantai-lantai, atau punya mobil Mercy mungkin ya, tabungan di apa, ATM ada 1 miliar mungkin. Tapi kalau orang-orang saleh itu apa yang membahagiakan mereka? Apa yang menyenangkan hati mereka? Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan kepada Bilal bin Rabah begini, arih Nabi salah ya Bilal, hiburlah kami dengan apa? Salat. Jadi kebahagiaan mereka, kesenangan mereka itu ada di mana?
ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada dalam ketaatan kepada Allah. Hatta dalam perkara-perkara dunia pun kalau itu dia membawa mereka kepada ketaatan kepada Allah, itulah yang mereka inginkan. Nah, maka sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan idza atahul amru yasurruhu, apabila datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang membahagiakan menyenangkan beliau, qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Beliau mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nah, wa idza atahul amru yakrahu, apabila datang satu perkara yang beliau tidak suka, beliau kurang suka dengan perkara tersebut. Apa yang beliau kurang suka? Ya? Apa yang beliau tidak suka? Apa yang Nabi tidak suka? Kalau antum apa namanya? Baca bab-bab tazkiyatun nufus itu kan nanti pasti di sana ada bab-bab yang berbicara begini. Apa namanya? Bersikap lapang dalam urusan-urusan dunia, mudah memaafkan, tetapi bersikap marah dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Iya. Nah, jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa idza atahul amru yakrahuhu, apabila datang kepada Nabi, menimpa Nabi ya satu perkara yang beliau tidak senang, kurang suka, beliau berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Subhanallah. Jadi ini berkaitan dengan apa? Pujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah azza wajal itu dalam keadaan beliau senang, ditimpa kebahagiaan, dan dalam keadaan beliau ditimpa sesuatu yang enggak suka. Iya, sesuatu yang tidak suka. Kalau kita subhanallah, kita begitu dapati sesuatu yang kita senang ya, keuntungan dalam bisnis, alhamdulillah kita fasih. Alhamdulillah ya fasih. Iya Pak Ilyas. Ya. Tapi kalau begitu kita ya diuji oleh Allah, mungkin ada kerugian dalam bertransaksi ya, kita ditipu oleh orang ya. Kadang-kadang kita murung, tidak ada ucapkan kata alhamdulillah. Rugi kok alhamdulillah. Ya, nah. Baik. Kemudian apa? Ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Begitu pula sebutkan di dalam suatu riwayat ya. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Itu disebutkan ma min syai'in ahabbu ilallahi minal hamdi. Jadi dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la ya. Yaitu apa? Tidak ada satu perkara yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Alhamdu. Ucapan apa? Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, pujilah Allah, dan Allah lebih berhak untuk pujian itu di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi. Nah, kalau antum datang ya, orang datang kepada manusia, dia punya hajat kepada manusia. Itu kadang-kadang dia belum sampaikan hajatnya, dia sampaikan pujian-pujian dulu. Kadang-kadang ya kalau pengen jabatan, itu ada info-info yang menarik ya, dia sebutkan dulu pujian-pujian. Ya, itu dia bagus, itu orang dia pernah begini-begini. Supaya apa? Bagus orang ini, diambil jadi menteri. Iya. Nah, tapi kita manusia ketika datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kapan kita memuji Allah? Kapan kita memuji Allah Azza wa Jalla? Padahal Allah lebih berhak untuk pujian tersebut. Maka dari itu Al-Imam Al-Muzani di sini menggunakan kalimat alhamdulillahi ahaqqu man dzukira. Iya. Nah, sebetulnya Imam Abu Ya'la membawakan riwayat di situ bahwa apa? Ma min syai'in ahabbu ilallah minal hamd. Tidak ada satu perkara yang paling dicintai oleh Allah daripada apa? Alhamdulillah. Zikir kepada Allah ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan bahwa innallaha astafa minal kalami arba'. Allah Subhanahu wa taala itu memilih
4 kalimat yang di sana ada apa disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 kalimat. Nah, salah satu dari 4 itu adalah apa? Mangqala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsih kutibat lahu talatuna hasanah wa huttat anhu talatuna sayyi'ah. Itu barang siapa yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya. Dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin dengan ikhlas, dengan tulus dari lisannya, sejalan dengan hatinya, maka apa yang terjadi? Kutibat lahu talatuna hasanah, ditulis baginya 30 kebaikan. Ditulis baginya apa? 30 kebaikan. Dan apa? Wa hutta anhu talatuna sayyi'ah, dihapus darinya 30 apa? Kejelekan-kejelekan. Subhanallah. Allah itu maha sayang sekali dengan kita, ya. Allah itu sangat sayang dengan kita. Allah sangat maha apa? Memudahkan kita, melapangkan kita. Allah memberikan sekian hal yang sekiranya itu menjadi bonus bagi manusia untuk mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum, ya, kalau dengar begini, dalam dunia ini, kalau antum dengar di Plaza Cibubur ada diskon. Ya, ini diskon, ya. Berlomba-lomba kita antri, ya, untuk dapat diskon itu. Tapi ketika antum dengar di sini hadis ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan antum diskon, amalan sedikit tapi besar faedahnya. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dicatat dengan apa? 30 kebaikan. 30 kebaikan. Tapi begitu pula dihapus 30 kejelekan. Tapi itu yang namanya taufik. Terkadang perkara yang mudah pun kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan karunia-Nya kepada seorang, maka sulit sekali untuk dia lakukan. Iya, sulit sekali. Walaupun perkara itu mudah, dia sudah tahu, bukan persoalan dia tidak tahu. Maka berulang kali, ya, beberapa kesempatan anak katakan persoalannya itu bukan hanya sebatas pada dia tahu dan dia tidak tahu. Persoalannya bukan sebatas pada dia paham dan dia tidak paham. Kenapa? Karena kerap kali orang yang tahu, kerap kali orang yang paham, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi dia taufik untuk itu, sulit bagi dia untuk mengamalkannya. Abu Talib itu paham enggak tentang kebenaran Islam? Paham enggak, ya, ikhwan? Paham. Dia paham tentang kebenaran Islam, dia paham tentang kebaikan dakwah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Abu Talib bergabung dalam Islam? Tidak. Kenapa? Apakah Rasulullah kurang pandai dalam berdakwah? Rasulullah kurang fasih dalam menyampaikan dakwah, kurang lembut dalam menyampaikan dakwah? La, wal iyadu billah. Kita katakan Rasulullah orang yang paling fasih dalam berbicara, orang yang paling fasih dalam menyampaikan dakwah, orang yang paling lembut dalam menyampaikan dakwah. Paling sempurna Rasulullah itu menyampaikan dakwah kepada manusia. Tapi selembut-lembutnya Rasulullah, sefasih-fasihnya Rasulullah, Abu Talib paham tentang kebenaran Islam, tapi tidak menjadi seorang Muslim. Persoalannya apa? Persoalannya taufik. Persoalannya apa? Taufik. Iya. Nah, maka mintalah kepada Allah taufik. Karena ilmu itu hakikatnya untuk diamalkan. Ilmu itu hakikatnya untuk diamalkan, maka minta kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Orang mengetahui kebenaran itu dia butuh kekuatan untuk melakukan kebenaran itu, mengamalkan kebenaran. Orang yang mengetahui tentang kejelekan, dia juga butuh kekuatan untuk menghindari kejelekan tersebut. Bahkan, ya ikhwan, datang dalam hadis, ya, tentang pujian bagi Allah ini. Datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kanat alaihi minallahi tirrah. Ya. Barang siapa yang mereka duduk dalam satu halaqah, duduk, ya, mereka tidak berzikir kepada Allah di sana, maka sesungguhnya duduknya mereka dalam majelis itu adalah penyesalan bagi mereka kelak. Penyesalan bagi mereka, tirah. Wa man ittaja'a mutja'an la yadhkurullah kanat alaihi minallahi tirah. Begitu pula seorang yang dia berbaring di satu tempat pembaringan, dia tidak sebutkan nama Allah Azza wa Jalla padanya, ya, maka pembaringannya itu adalah merupakan kerugian, penyesalan baginya kelak. Maka
Sekali lagi kita katakan bahwa hiasilah aktivitas kehidupan kita dengan zikir kepada Allah. Ucapkanlah sebanyak-banyaknya alhamdulillah. Nah, kalau sekiranya antum senang ucap alhamdulillah ala kulli apa binikmatihi tatimus shalihat. Kalau ada hal yang antum kurang suka, antum sakit atau tertimpa musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Pujilah Allah dalam setiap keadaan. Baik. Kemudian kata beliau wa aula man syukira. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih layak, lebih pantas untuk disyukuri. Lebih layak dan lebih pantas disyukuri. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh Abdul Razak hafizana wa hafizahullah berkata begini. Ketika menjelaskan kalimat ini kata beliau, syukrullahi azza wa jalla yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu terrealisasi dengan apa? Dengan hati, dengan lisan dan dengan al-jawarih, amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh. Kemudian kata beliau fal qalbu yashkuru bi ma'rifati ni'amillahi azza wa jalla 'alal abdi wal lisan yashkuru bi dzikri hadhihi ni'ami wat thana'i 'ala Allah al-mutafaddil biha wal jawarih tashkuru aidan bi istimali hadhihi ni'ami fi ta'atih wa 'adami istimaliha fi ma'asiyatih. Jadi ketika Syekh Abdul Razak menjelaskan syukur itu terrealisasi dengan tiga hal, yaitu terrealisasi dengan hati, terrealisasi dengan lisan, terrealisasi dengan apa? Amalan bil jawarih. Hakikatnya ucapan Syekh Abdul Razak ini bukan berasal dari diri pribadi beliau, tidak. Tetapi hakikatnya ucapan ini ternukilkan dari apa Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan tentang tahapan-tahapan syukur itu banyak sekali dan luar biasa sekali, dan beliau memulai berbicara tentang syukur itu dengan kalimat seperti ini, yaitu apa? Syukur itu dapat terrealisasi dengan lisan, terrealisasi dengan amalan bil jawarih, terrealisasi dengan apa? Hati, ya. Nah, bagaimana dia terrealisasi dengan hati? Syekh Abdul Razak menyinggung di sini, yaitu apa? Dengan hati itu terrealisasi dengan apa? Seorang itu dia mengenal, dia mengetahui, dia memahami, dia menyadari bahwa nikmat-nikmat Allah kepada hamba itu memang itu dari Allah. Nikmat yang diberikan kepada dirinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Bukan karena kepintaran dia, bukan karena kerja keras dia, bukan karena bagusnya manajemen dia, bukan itu. Ya. Bukan karena tingginya pendidikan dia, bukan. Kalau kita ingin katakan dalam urusan dunia saja misalnya, ya, orang itu kalau dia diberikan, ya kita nggak usah gambarkan hal-hal yang susah ditangkap oleh indera, ya. Kita gambarkan hal yang gampang ditangkap oleh indera saja. Misalnya itu berkaitan dengan harta benda, gampang ditangkap. Begini, orang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau semata-mata karena tingginya pendidikannya, maka orang-orang yang lulus SD itu dia pasti adalah fukara wal masakin. Tapi kadang kita melihat orang-orang yang dia punya ijazah, kadang nggak ada ijazahnya, tapi Allah berikan dia karunia rizki yang luar biasa melimpah. Ya, ada orang-orang kalau kita mau lihat apa namanya, kalau rizki itu tergantung dari karunia yang Allah berikan, itu tergantung dari kerja keras seseorang. Ya, kalau kita lihat orang-orang di Arab itu dia kerja, ya saya tidak terlalu begitu tahu ya, tapi kalau saya lihat mereka itu pagi-pagi apa namanya nyantai, ngopi, ngeteh. Ya nanti jam 10 beraktivitas. Ya, duhur sampai duhur sudah mereka istirahat. Ya. Tapi kalau kita di Indonesia kalau ada lembur, antum mau, sudah kerja 24 jam dikatakan ada lembur ini, oh lembur lagi. Ya. Tapi kadang-kadang gak kaya-kaya juga. Begitu-begitu saja. Artinya apa? Memang karunia nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu bukan semata-mata karena kehebatan dia, kerja keras dia, ya, pendidikan yang tinggi, ilmu yang banyak, tidak. Yaitu nikmat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kesadaran dalam diri seperti itu. Ya, tanamkan kesadaran dalam diri seperti itu. Itulah apa? Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terrealisasi dengan hati. Hati seseorang dia sadari bahwa oh ini rezeki ini bukan karena
kehebatan saya. Dalam ilmu juga begitu. Dalam ilmu juga begitu. Saya pernah mendengar nasihat Al-Alamah Syekh Mukbil ya, rahmatullah alaih, itu mengatakan begini, jangan menyandarkan ilmumu kepada gurumu. Jangan menyandarkan ilmumu kepada kecerdasan pikiranmu. Jangan mengandalkan ilmumu kepada kesungguhanmu dalam belajar, tidak. Tapi sandarkanlah ilmumu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekiranya Allah tidak memberikan karunia kepada anda untuk memahami sebuah ilmu, maka hatta gurumu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sekalipun tidak bisa. Iya, gurumu sehebat apa? Ibnu Taimiyah. Kayak kita ini kan anak-anak muda ya. Sekarang ini kadang-kadang kita menyombongkan diri dengan sesuatu yang kita tidak punya sebenarnya. Ya. Kadang-kadang kita itu berlaga dengan yang dipunyai oleh orang lain. Ini saya punya guru itu, dia punya kitab 1 kontainer. Ya itu guru Anda. Terus Anda gimana? Saya punya guru, dia belajar 20 tahun di markas ini dan itu. Ya itu guru Anda. Dan itu kan cuma pengakuan Anda. Tapi siapa orang yang selevel guru Anda atau di atas Anda yang mengatakan itu kepada guru Anda? Belum ada. Sebab kalau pengakuan itu dari kita begini, tidak ada yang bisa mengenal orang yang punya keutamaan kecuali orang yang punya keutamaan pula. Kalau anak-anak SD pasti dia tahu bapaknya paling alim. Bapaknya paling alim. Iya. Iya Kang Wawan. Ya, anak antum tahu, bapak saya ini setiap hari ikut kajian alim. Walaupun kalau saya yang tahu, banyak yang antum gak paham daripada yang antum paham. Maksudnya begitu, level dalam apa? Jadi maksud anak ini begini, kadang kita menyombongkan diri dengan sesuatu yang kita tidak punya sama sekali. Yang itu dimiliki oleh orang lain, padahal tidak dimiliki oleh kita. Tidak dimiliki oleh kita. Mafhum ya ikhwan? Nah, maka yang anak ingin katakan di sini, dia harus sadar, harus menggugah dirinya untuk menyadari kondisinya. Al-Imam Ahmad mengatakan begini, halakam ru'un, binasalah seseorang yang lam ya'rif kadrah. Dia tidak tahu kedudukannya. Dia tidak tahu orang ini dia di tabakat mana. Tidak sadari dirinya. Tidak sadari diri bahwa dia ini ada di tabakat mana, itu binasa. Nantinya apa? Binasa. Mafhum ya ikhwan? Taib. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahallah, wal lisan yashkuru bi dzikri hadhihi ni'ami wat thana 'ala Allah azza wa jal al mutafaddil biha. Sementara lisan bersyukur kepada Allah itu terrealisasi dengan apa? Dia menyebut-nyebut nikmat Allah dan dia memuji Allah sebagai zat yang maha apa? Memberi karunia tersebut. Paling kurang itu ucapkan alhamdulillah. Paling kurang mengucapkan alhamdulillah. Paling kurang sekali. Dia menyebut nikmat-nikmat Allah itu, maka wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Tahadduts nikmat itu bukan untuk fakhra ya. Selama bukan untuk kesombongan, itu bagian dari bentuk syukur. Iya. Bagian dari apa? Bentuk syukur. Sebab begini ya ikhwan. Kalau syukur dengan lisan ini kebiasaan manusia ya. Kebiasaan manusia ini kan kita paling suka itu menceritakan kesusahan dari kebahagiaan. Iya enggak? Iya. Kadang-kadang kita ketemu teman, kalau kita lagi susah itu walaupun teman nggak suruh kita cerita. Kita cerita, padahal dia lagi gak pengen dengar kita cerita. Dan persoalannya begini, setiap kita ketemu yang kita cerita kesusahan, setiap kita ketemu yang kita cerita kesusahan, setiap kita ketemu yang kita cerita kesusahan. Ikhwan, kapan Anda cerita kebahagiaan Anda? Kapan Anda apa? Cerita kebahagiaan Anda? Nah kalau orang, Anda disuruh untuk ceritakan kebahagiaan apa tidak? Anda disuruh ceritakan kesusahan atau kebahagiaan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ceritakan kebahagiaan apa kesusahan? Kesusahan. Kebahagiaan kesusahan Anda itu sembunyikan milik Anda. Bermunajat kepada Allah, mengadu kepada Allah di sepertiga malam yang tidak ada seorang pun yang tahu. Antum katakan, ya Allah saya fakir, ya Allah saya miskin, ya Allah saya menderita, ya Allah saya demikian, ya Allah anak saya demikian, ya Allah istri saya demikian. Berikanlah saya ini ya Allah. Ya. Liyas'ala ahadukumullah hajatah hatta al-milh. Hendaklah seorang itu dia minta kepada Allah segala kebutuhannya, sampai garam sekalipun dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan persoalan bernilainya garam itu atau tidak, tapi persoalannya kebergantungan dia dan mintanya dia kepada Allah azza wa jalla itu.
Iya, ikhwan. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum, antum lihat di situ ya, bahwa syukur dengan lisan itu terrealisasi dengan dia menyebutkan nikmat itu, kemudian dia memuji Allah atasnya, ya. Jadi kalau ketemu dengan teman, jangan cerita tentang kebangkrutan. Jangan cerita terus menerus tentang kesulitan. Teman Anda ini juga ada susah, lalu antum datang ceritakan kesusahan, tambah susah dia. Tapi bahagiakan dia, ceritakan tentang kebahagiaan yang mungkin kesusahannya dia itu sedikit terhibur dengan mendengarkan cerita-cerita bahagia dari Anda. Iya, begitu juga ibu-ibu ya, kalau ketemu tuh jangan ngobrol tentang kesusahan dalam rumah terus, ya. Ya, tapi ceritakan kebahagiaan suami saya itu, masya Allah perkasa luar biasa ya. Suami saya itu dia perhatian ya, ya, masya Allah. Ya, tapi jangan cerita kepada bujangan. Ya. Nanti mereka pingin di apa jadikan madu. Ya. Nah, Allah wa iyyakum, intinya apa? Syukur dengan lisan itu terrealisasi dengan apa tadi? Anak katakan? Hah? Menyebut nikmat Allah itu dan apa? Memuji Allah, menyanjung Allah atas nikmat tersebut sebagai Allah sang pemberi karunia itu. Lalu kata Syekh Abdul Razak di situ yang berikutnya adalah wal jawarih tashkuru aidan bi istimali hadhihi ni'ami fi ta'atih wa adam istimaliha fi ma'siyatih. Yaitu apa? Adapun syukur dengan jawarih, anggota tubuh, itu terrealisasi dengan apa? Memanfaatkan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah, ya, dan tidak boleh memanfaatkannya untuk kemaksiatan kepada Allah. Antum punya rizki Allah berikan kepada antum, ya, tunjukkan, nampakkan bekas-bekas rizki itu pada diri antum, lalu apa? Belanjakan harta itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begini, kita ini kan kadang-kadang punya uang, ya, Allah kasih kita rizki, ya, kita sanggup beli baju yang agak bagus, tapi kita dengan baju itu saja kadang-kadang sudah mau sobek-sobek, itu aja. Tampakkan nikmat Allah yang ada pada Anda itu, tampakkan. Satu ketika begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu duduk dengan seorang sahabat. Rasulullah lihat orang ini pakai pakaian sudah lusuh, lalu kata Rasulullah, engkau punya harta? Dia katakan, ya Rasulullah, saya punya harta, saya banyak sekali. Maka kata Rasulullah, idza atahullahu malan, kalau Allah beri engkau harta, maka apa? Hendaklah perlihatkan harta itu pada dirimu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Antum punya rizki, belilah barang yang bagus sesuai dengan kemampuan Anda. Tampakkan bahwa ini Allah kasih saya nikmat, ya. Pakai baju yang bagus, ya. Pakai peci yang bersih, ya. Bila perlu pakai sepeda motor yang bagus. Jangan antum mampu beli yang bagus tapi antum pakai sepeda motor yang jalan 2 langkah macet, 3 langkah macet. Kasihan, padahal uang Anda banyak, mampu untuk membeli itu. Ini bukan bagian dari nikmat, bukan bagian dari mensyukuri nikmat. Karena apa? Bagian dari mensyukuri nikmat dengan jawarih, dengan anggota tubuh, itu menampakkan nikmat itu pada diri Anda dan belanjakan harta itu untuk hal-hal yang diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak ikhwan, paham ya? Sampai di sini bisa dipahami. Nah, bukan berarti habis ini antum harus ajak anak makan, bukan ya. Tapi ala kulli hal apa? Tampakkan nikmat itu pada diri Anda dan belanjakan harta Anda itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin itu menjelaskan kepada kita begini, ikhwan. Kata Ibnu Qayyim, seseorang yang dia bersyukur kepada Allah itu dapat terrealisasi, dapat dikatakan dia bersyukur itu dengan 4 hal. Kalau kita bicara syukur, kapan seseorang itu bisa dianggap bersyukur? Iya, pertanyaan sederhana. Kapan seseorang bisa dianggap dia itu bersyukur? Maka Al-Alama Ibnu Qayyim mengatakan itu dari 4 hal. Hal yang pertama, dia mengakui nikmat tersebut, ya. Dia menyadari nikmat tersebut datangnya dari Allah. Yang kedua, dia memuji Allah atas nikmat tersebut. Dia memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya itu, ya paling kurang itu kan Allah begini, alhamdulillah kalimatu kulli syakir. Jadi alhamdulillah itu kalimat apa?
Kalimat yang diucapkan oleh setiap orang yang bersyukur. Dari zaman para nabi dulu sampai hari kiamat, orang-orang yang sering bersyukur itu kalimat yang terlontar dari mereka, kalimat yang pantas terlontar dari mereka itu adalah alhamdulillah. Iya, itu kalimatnya orang yang pandai bersyukur. Kemudian apa yang berikut apa? Yang ke berapa tadi? Ketiga. Yang ketiga itu apa? Tunduk dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu. Jadi nikmat itu kita pakai untuk ketundukan kepada Allah. Nikmat itu kita pakai untuk selalu kembali kepada Allah. Nikmat itu menjadi sarana kita untuk semakin taat kepada Allah, maksudnya begitu. Ya. Dan yang keempat adalah apa? Ya, menjalankan apa namanya? Ya apa ya kalau kita bahasakan lebih adalah apa? Dia apa itu ya paling tepat. Bapak, Taib. Dia tadi ketiga apa? Tunduk dan apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yakni dia saya lupa. Saya lupa yang keempatnya apa. Dalam Madarijus Salikin nanti antum bisa lihat aja nanti, antum bisa lihat atau nanti insya Allah saya cari lagi baru saya tulis lagi. Tapi yang jelas ada 4 hal ya. Syukur itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin itu dapat terrealisasi dengan 4 hal. Yang keempatnya itu apa ya, itu saya lupa ya. Uh, Subhanallah. Khair. Insyaallah nanti kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian apa ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahkan orang yang pandai bersyukur itu orang yang kerap kali diselamatkan oleh Allah dari musibah. Orang yang pandai bersyukur itu orang yang apa? Kerap kali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Di dalam surat An-Nisa itu ya apa? Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ya, yaitu apa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menyiksa kalian? Ya jika kalian itu bersyukur dan beriman. Ya, di situ di dalam menjelaskan ayat itu disebutkan oleh para ulama, ini adalah salah satu sebab orang itu selamat dari adab Allah adalah apabila dia itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah itu menghukum kalian, mengadab kalian sementara kalian itu sedang pandai bersyukur dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahamannya orang itu dia rajin bersyukur, dia pandai bersyukur, yang bersyukurnya itu dia dibangun di atas keimanan, maka itu adalah salah satu sebab dia diselamatkan oleh Allah dari adab Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Ini aplikasinya ya Ustaz ya. Arkanus syukri inda Ibnu Qayyim al-Jauziyah yakni i'tiraful qalbi na'am. Terus at-tahaddud bi ni'amihi ya. Terus sarfu ni'ami fi mardatillah ya, memanfaatkannya untuk hal-hal yang diridai oleh Allah. Oh di sini disebutkan 3 aja ya Ustaz ya. Iya di sini disebutkan 3 saja ya Ustaz ya. Rukun syukur. Iya, nah. 3 kalau yang di sini ya. Nah, jazakallah khair. Jazakallah khair. Nah. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi apa? Kita kembali lagi katakan bahwa syukur itu adalah apa? Suatu hal yang sangat luar biasa sekali pengaruhnya. Bahkan kalau boleh kita nukilkan ya,
Ibnu Qayyim itu membedakan kaitannya syukur dan apa? Sabar itu. Jadi katakan begini, kalau antum tanya, syukur dan sabar itu mana yang lebih utama? Syukur dan sabar mana yang lebih utama? Ah, berbarengan. Oh, luar biasa, Pak Ari bisa mengkumpulkan pada dirinya syukur dan sabar. Masya Allah, bagus. Taib. Kalau fukaha sam ini apa? Fukaha sam ini. Eh, jadi begini, syukur dan sabar mana yang lebih utama? Jawabnya masing-masing lebih utama pada tempatnya. Pada tempatnya. Jadi kalau antum itu orang yang banyak mendapatkan musibah, ya, lalu bersabar, maka ini antum paling utama. Sabar pada tempatnya ketika mendapatkan ujian itu paling utama. Kalau anda orang yang banyak mendapatkan kenikmatan, lalu anda pandai bersyukur, maka syukur paling utama bagi anda ketika orang yang sering mendapatkan apa? Nikmat itu. Tapi kalau anda orang yang dipergilirkan musibah dan nikmat itu berganti, lalu bersabar dan bersyukur, maka antum itulah utama. Artinya apa? Kalau ditanyakan mana yang paling utama itu pada tempatnya. Ketika antum bersabar mendapatkan ujian itu utama, ketika antum bersyukur mendapatkan nikmat itu utama. Paham maksud saya? Baik. Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini insyaallah taala. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan Al-Wahidus Samad, laisa lahu sahibatun wala walad, jalla anil mathil, wala syabiha lahu wala adil, as-sami al-basir, al-alim al-khabir, al-mani ur-rafi. Siapa yang mau hafal kitab ini? Siapa yang mau hafal kitab ini? Kalau ada yang mau hafal, setiap kali pertemuan dia boleh store masing-masing kalimat. Kenapa Anda bilang menghafal? Karena Syarh Sunnah Al-Muzani ini pendek-pendek aja kalimatnya, jadi mudah dihafal ya. Jadi ada beberapa kalimat jadi gampang untuk dihafal. Baik, demikian akhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.